Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Mutmainah dari kelas Manajemen Keuangan A 2017. Saya akan membahas beberapa materi tentang sumber dana jangka menengah dan jangka panjang. Untuk sumber dana jangka menengah sendiri itu merupakan sumber dana atau pendanaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Pentingnya sumber dana jangka menengah ini karena adanya kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. Untuk jenis-jenis sumber dana jangka menengah, yang pertama adalah term loan. Term loan merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Term loan biasanya disediakan bank komersial atau bank dagang, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Dipandang dari biaya, term loan memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham atau obligasi karena tidak adanya biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham atau obligasi. Jika dibandingkan dengan hutang jangka pendek, term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan jaminan pembayaran secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua adalah equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasa dibiayai dengan equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Equipment loan biasanya diberikan oleh bank komersial, penjual perlengkapan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dana lembaga lainnya. Ada 2 instrumen yang dipergunakan untuk membiayai equipment. Yang pertama melalui kontrak penjualan kondisional, yang kedua hipotek barang bergerak. Apabila perusahaan menggunakan kontrak penjualan kondisional untuk membiayai pembelian perlengkapan, maka penjual akan menahan sebagian perlengkapan sampai pembeli melunasi keseluruhan pembayaran sesuai kontrak. Jadi, pada saat barang dikirim, biasanya penjual menerima down payment atau DP dan pembeli bersedia untuk melunasi secara periodik. Pada saat pelunasan berakhir, maka penjual akan menyerahkan perlengkapan yang ditahan atau mungkin surat-surat perlengkapan tersebut. Yang kedua, hipotek barang bergerak. Cara ini lebih umum dipergunakan bank komersial. Hipotek ini sama halnya dengan pemberian gadai, di mana pemberi pinjaman memiliki atau menguasai hak atau suatu perlengkapan dan peminjaman melunasinya untuk jangka waktu tertentu. Jika di kemudian hari peminjaman gagal untuk membayar kembali pinjamannya, maka pihak pemberi pinjaman akan menjual perlengkapan yang ditahan tersebut. Kemudian untuk leasing atau sewa guna usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Manfaat dari leasing antara lain bahwa lease dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Hak milik atas aktiva tetap pada lessor, namun kadang-kadang lease juga diberi kesempatan untuk membeli aktiva tersebut sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati. Maka lease mempunyai kewajiban membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Sedangkan manfaat lainnya adalah bahwa lease tidak perlu menanggungnya. Untuk sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka panjang ada yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo seperti hutang obligasi dan hutang jangka panjang di bank.
Di samping itu ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu seperti modal sendiri berupa saham biasa. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang yang pertama adalah obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu atau waktu jatuh tempo, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo akhir lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Wah, lama juga. Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap. Surat berharga ini memberikan pendapatan dengan jumlah tetap kepada pemiliknya berupa bunga obligasi. Yang kedua adalah saham. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan pemegangan atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut atau emiten. Saham juga merupakan bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT. Perusahaan yang berbentuk PT dapat menjual sahamnya kepada masyarakat luas atau umum apabila perusahaan tersebut sudah go public. Perusahaan yang telah go public tersebut dapat menjual sahamnya di Bursa Efek atau di BEI dengan cara mendaftarkan saham-sahamnya di Bursa Efek tersebut. Adalah istilah-istilah dalam obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal. Untuk obligasi mengacu kepada jumlah yang dibayarkan pada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai maturitas atau jatuh tempo. Nilai nominal ini disebut juga sebagai pokok pinjaman atau nilai pari. Yang kedua adalah tingkat bunga. Tingkat bunga obligasi yang dinyatakan disebut suku bunga kupon, misalnya suku bunga kupon 13%. Berarti penerbit obligasi sebesar 130.000 setiap tahunnya sebagai bunga untuk setiap obligasi dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Berikutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama debentur bernilai rendah, merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Jika terjadi likuidasi, pemegang debentur bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai lebih tinggi dibayar. Lalu untuk yang kedua, jenis obligasi yang kedua adalah obligasi penghasilan. Suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu, maka dapat diakumulasikan untuk periode berikutnya. Untuk jenis yang ketiga adalah obligasi sampah. Obligasi sampah disebut juga obligasi yang memberikan hasil tinggi karena memiliki resiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Obligasi ini diterbitkan sehubungan dengan perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi di mana perusahaan menghadapi kesulitan dan risiko kegagalan. Dan untuk yang selanjutnya adalah obligasi hipotek. Adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Hipotek merupakan dokumen resmi yang memberikan pemegang obligasi hak gadai atas aktiva yang dijaminkan. Yang selanjutnya, obligasi berseri adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Semua obligasi memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, walaupun ada obligasi khusus yang ditarik kembali sebelum tanggal tersebut. Akan tetapi, obligasi berseri memiliki jatuh tempo berbeda, yaitu secara periodik hingga maturitas akhir. Untuk pengertian saham biasa, pemegang saham biasa perusahaan merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara kelompok, mereka memiliki perusahaan dan menanggung risiko terakhir kepemilikan. Kewajiban mereka dibatasi sesuai jumlah investasi. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan setelah tuntutan kreditur dan pemegang saham preferen dipenuhi seluruhnya. Adalah istilah-istilah pada saham biasa. Yang pertama, saham diotorisasi. Saham diterbitkan dan saham beredar. Anggaran dasar perusahaan berisikan jumlah lembar saham biasa yang diotorisasi, yaitu jumlah maksimum yang dapat diterbitkan perusahaan tanpa mengubah anggaran dasar. Dan yang kedua,
Nilai nominal, saham biasa dapat diotorisasi dengan atau tanpa nilai nominal. Nilai nominal sering disebut pula nilai pari saham, merupakan angka yang dicatat pada anggaran dasar perusahaan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Untuk yang ketiga adalah nilai buku dan nilai likuidasi. Nilai buku per lembar saham biasa sama dengan mol sendiri para pemegang saham, yaitu total aktiva atau total modal dikurangi hutang dan saham preferen. Sedangkan pada neraca nilai buku per lembar saham merupakan jumlah modal sendiri dari saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang keempat adalah nilai pasar. Nilai pasar per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang, di mana saham diperdagangkan. Bagi saham yang diperdagangkan secara aktif, penetapan harga pasar telah tersedia. Sedangkan bagi saham yang tidak aktif diperdagangkan, harga pasar sulit diperoleh. Untuk itu perlu dilakukan penafsiran informasi harga pasar dengan hati. Dan terima kasih, itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai istilah-istilah saham, obligasi, dan sumber dana jangka panjang dan menengah, kalian boleh cari di browser atau di Google atau di narasumber media sosial lainnya. Semangat untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.